Perhatikan dua kalimat doa ini yang sering kita pakai dalam hidup. Ya, kalimat doa ini. Yang pertama, tolong Tuhan, tolong. Misalnya ketika kita bertemu orang sakit, bertemu orang susah, bertemu orang lapar. Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan tolong berkati supaya orang itu ada makanan. Atau kalimat kedua, kalau kita bertemu orang sakit, kita bertemu orang susah, kita bertemu orang punya masalah, bertemu orang yang lapar. Kalimat kedua, Papa, apa yang harus kami perbuat untuk membuat saudara kami ini menang atas masalahnya? Apa yang harus kami buat yang lapar ini supaya tertolong? Karena nggak harus kita beri makan. Nah, kira-kira dalam dua kalimat doa ini, menurut saudara, mana yang lebih disukai oleh Tuhan? Nah, saya beri kesempatan saudara yang di Zoom, yang di Instagram, Facebook bisa menulis. Yang pertama atau kedua, yang kira-kira Tuhan lebih suka. Tolong Tuhan, tolong orang itu, tolong saudaraku. Yang kedua, puji Tuhan. Siapa lagi? Ya, yang kedua, puji Tuhan. Di Zoom sudah banyak yang jawab. Ini di Facebook, Instagram saya belum ada yang jawab. Oh, yang kedua, puji Tuhan. Betul, yang kedua. Tapi pertanyaannya, ya, jangan marah. Yang sering kita lakukan, yang sering kita buat, itu yang pertama atau yang kedua? Yang sering kita lakukan. Ya, ini masih jawab semua yang kedua. Yang sering kita lakukan dalam fakta hidup, saudara. Nomor satu, yang pertama. Yang pertama. Nah, ini kan suatu hal yang kontradiksi sekali. Kita tahu yang Tuhan suka. Tapi mengapa kita tidak lakukan yang Tuhan suka? Jelas ya saudara? Nah, ini yang kita harus belajar. Haleluya. Pagi ini yang di Indonesia, yang di Eropa sudah tengah malam tapi mau belajar. Yang di Amerika masih malam. Ayo kita belajar. Yang kedua, yang Tuhan lebih sukai. Wih, anak saya dari Denpasar, komennya bagus. Dia berkata, ini hamba Tuhan, ini pengkhotbah juga. Ibu Pendeta Shirley Roti. Yang kedua biasanya teori. Betul, itu cuma teori. Tapi hari ini kita harus belajar. Nah, mengapa kita sering salah? Ya, mengapa kita sering salah? Padahal kita tahu itu salah dan kita tahu mana yang Papa suka. Jawabannya ada dua. Yang pertama, konsep agama. Ya, dengarkan. Mengapa kita lebih banyak berkata Tuhan tolong, Tuhan berkati orang itu. Oh, Tuhan sembuhkan dia. Mengapa? Karena itu dalam tradisi semua agama di dunia. Berikan saya waktu untuk memberikan contoh ini. Bukan kebiasaan. Ini Bu Yuliana berkata kebiasaan, bukan. Terus kenapa? Nah, ini contohnya. Wajar atau tidak? Kalau kita sudah bayar seseorang yang kita perlu tenaganya. Maaf ya, saya beri contoh kurang bagus. Kalau kita sudah bayar seseorang, okelah kita punya pembantu yang tiap bulan kita bayar. Bahkan ada majikan-majikan yang murah hati, suka memberi lebih daripada ketentuan gaji tiap bulan. Nah, setelah kita yang namanya manusia ini sudah membayar sesuatu kepada seseorang atau lebih, wajar
kita memerintah orang itu karena sudah kita bayar. Maaf. Saudara, inilah konsep semua agama di dunia. Yang dalam semua kitab suci agama apa saja pasti ada perintah. Beri sesuatu. Beri sesuatu. Entah itu bentuk sesaji, sesajen, entah itu bentuk korban, persembahan, apa saja. Bahkan di zaman dahulu, ngeri loh. Tuhan mereka. Wih, korbannya nggak main-main. Bayi-bayi, perempuan, ya manusia dikorbankan hidup-hidup. Wih, kalau kita melihat dari Mentawai sudah hadir juga. Nah, ketika semua agama mengajarkan bahwa Tuhan yang mereka sembah harus memberi sesuatu. Ternyata wajar konsep itu muncul. Ya berhak Tuhan menolong aku karena aku sudah bayar dia. Maaf. Ini konsep yang pertama. Penyebab yang kedua, kenapa kita terbiasa? Jadi yang pertama karena kita terpengaruh agama-agama lain. Yang kedua, karena belum kenal siapa Tuhan, siapa Papa kita, siapa firman. Maka itu kita salah. Mari kita buka dulu Roma 11 ayat 35. Roma 11 ayat 35. Maaf. Jadi kalau ada di antara kita yang masih punya konsep pertama, bahwa aku sudah memberi persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan berhak dan wajib menolong aku. Buang konsep itu. Ini sadis, jahat, mengerikan. Apalagi kalau orang kaya sudah banyak memberi, maka tuntutannya lebih banyak lagi. Nah, lihat ini terjemahan baru. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Ini perintah, ini pertanyaan. Siapa yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga Tuhan harus menggantikannya? AYT. Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepada Tuhan sehingga ia harus membalasnya kembali? TL. Atau siapakah yang terlebih dahulu sudah memberi dia apa-apa supaya dibalasnya pula? PIS. Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Yahweh sehingga bisa menuntut balasannya? Wih, menuntut loh. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. TSI. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayarkan sesuatu kepadanya? Jadi mulai hari ini yang pertama kali baru tahu ada ayat seperti ini, yaitu Roma 11:35. Stop. Kita menuntut dia seperti kita tuntut seorang pembantu yang kita sudah bayar. Untuk kerjakan ini, untuk kerjakan itu. Ampuni kami Tuhan. Amin. Amin. Saudara, ini yang salah di benak kita. Jangan mentang-mentang kita sudah memberi banyak kepada Tuhan, lalu kita bisa perintah dia seenaknya. Tolong Tuhan, please do something Lord. Dia nggak suka. Kita harus hormati dia. Nah, istilahnya begini loh. Mana lebih mudah kita memberi hadiah kepada orang biasa, orang miskin, atau orang kaya? Mana kita lebih mudah memberi sesuatu hadiah atau sesuatu lah? Ayo, jawabannya mana lebih mudah? Kita memberi sesuatu hadiah kepada orang kaya atau orang miskin? Mana lebih mudah? Orang kaya biasanya. Bukan, pertanyaannya mungkin gak jelas. Tolong ya. Mana lebih mudah memberi hadiah kepada orang kaya atau orang miskin? Nah, ini baru betul jawabannya. Kepada orang miskin kita lebih mudah memberi.
Karena memang mereka pas-pasan, dikasih apa saja terima. Tapi kalau kita mau memberi pada orang kaya, itu sulit. Betul tidak? Sebab orang itu sudah punya apa-apa dan belum tentu cocok kalau kita memberi sesuatu. Nah, seharusnya pemikiran ini yang kita pakai kepada Bapa kita di surga. Kita mau beri apa kepada Dia yang punya segala sesuatu dan bisa dan sudah menciptakan segala sesuatu? Mau beri apa? Maka itu kita jangan sombong. Seberapapun waktu, ya, seberapa banyak pun waktu yang kita pernah beri kepada Dia, jangan kita ungkit-ungkit. Tuhan, waktuku itu 10 jam loh sehari untuk pekerjaanmu. Betul, ada komen, jangan siram garam ke laut, gak ada gunanya. Seorang yang pernah memberi materi untuk pekerjaan Tuhan, jangan coba diungkit-ungkit. Tuhan, kenapa doaku gak didengar? Kenapa anakku meninggal? Kenapa perusahaanku bangkrut? Kenapa istriku sakit? Karena aku sudah memberi banyak untuk pekerjaanmu. Kalau saya pakai istilah Jakarta, maksud lu buang konsep yang salah, yang sudah ditanamkan ratusan tahun di dalam khotbah-khotbah gereja. Terima kasih. Ini anak saya, seorang penulis skrip film, sutradara juga. Dia nulis begini. Dia bacakan dalam satu Tawarikh 29, 13-14. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberi persembahan? Enggak mungkin. Makasih Gus. Saudara, hari ini konsep itu berubah. Ya, jadi kalau Tuhan seperti ini, yang kita hormati, yang kita segani, yang kita kagumi, maka kita nggak akan seenak perut kita sendiri main perintah. Tolong Tuhan, berkati. Mari saya tunjukkan 2 ayat ini. Bagi yang punya, Amsal 3, 27, 28. Bagi kita yang mampu, ya, dilarang keras. Amsal 3, 27, 28. Bagi saudara dan saya yang mampu, dilarang keras untuk minta Tuhan berikan sesuatu pada orang lain. Ya, Amsal 3, 27, 28. Oh, saya mau baca komen ini. Ya, mungkin dasarnya manusia sudah berdosa, jadi konsep itu sudah tertanam. Tidak. Justru kalau kita merasa berdosa dan kita sudah diampuni, harusnya lebih respect kepada Tuhan. Enggak seenaknya main perintah, tolong Tuhan, selamatkan suku ini, oh Tuhan berkati. Enggak bisa. Kalau kita sadar kita ini najis, kotor, jahat, kejam, nggak harus masuk neraka tapi diampuni, harusnya kita lebih respect. Ini Amsal 3 ya, yang punya. Janganlah menahan kebaikan. Saya langsung ganti, kalimatnya kurang tepat. Amsal 3, 27. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang berhak menerimanya. Kebaikan Tuhan yang kita terima. Padahal engkau mampu melakukannya. Buat orang pelit, ayat ini sadis. Maaf saya berkata. Buat orang pelit, ayat ini sadis. Karena orang pelit itu walaupun mampu selalu minta tolong Tuhan untuk mengerjakan, untuk memberkati. Makasih Edwin. Ada the message saya baca. Dan anak saya Edwin. Never walk away from someone
who deserves help. Wih. Dia bilang jangan minggir, jangan menyingkir. Kalau saudara ketemu seseorang yang orang itu patut saudara tolong. Jangan minggir, jangan menghindar. Your hand is God's hand for that person. Wow, terjemahan The Message tajam sekali. Sebab tanganmu itu adalah tangan Tuhan untuk menolong orang itu. Terima kasih nak untuk kirim The Message ini. Wih, luar biasa. Oh, dari Atlanta komen. Bukan sadis, tapi nggak pernah ada. Makasih anak saya dari Atlanta. Ini yang Tuhan ingin. Tindakan lebih keras berbicara daripada perkataan. Amin. Saya baca BIS. Jika engkau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu. Ya, saya ulangi. Jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Nah, seringkali cara kita menolak itu halus. Minta tolong Tuhan. Gak bisa. Kita mampu. Ya, ini saudara saya, ya, Janur Sugianto. Apapun yang kita miliki itu pun adalah miliknya. Betul. Kita hanya dititipin saja. Istilahnya dipinjami. Betul, saudara. Ayat 28. Ayat 28. Masih Amsal 3. Maka itu doa-doa kita harus diubah, saudara. Kalau saya simpulkan, supaya saudara bisa nangkep yang kita mau bicarakan selanjutnya. Pendoa, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus itu kerjasama dengan gurunya. Kerjasama dengan papanya. Kerjasama dengan Tuhannya. Bukan main perintah. Tidak. Ya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu. Ya. Jangan berkata kepada sesamamu. Pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi. Nah, halus bukan? Besok saja ya saudara, besok saja. Sedangkan ini loh penekanannya. Yang diminta ada padamu. BIS. Janganlah menyuruh sesamamu menunggu sampai besok. Kalau pada saat ini juga engkau dapat menolongnya. Terima kasih Papa. Ada firman yang luar biasa. Terima kasih nak. Ini anak saya Edwin lagi. Message. Don't tell your neighbor. Maybe some other time. Or try me tomorrow. Ini bahasa terjemahan The Message. Jangan berkata kepada saudaramu. Ya. Mungkin lain kali aku tolong atau cobalah besok kembali. When the money is right there in your pocket. Wah, terima kasih The Message. Padahal ketika di dompetmu ada uang. Terima kasih The Message bagus. When the money is right there in your pocket. Mati kita. Saudara, maka itu kita harus tahu. Stop, minta tolong. Ayo kita kerjakan. Saya beri contoh begini ya. Ini pertanyaan lagi. Yang saudara ketahui. Perintah ya dalam Injil. Sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Ayo. Yang pernah tahu. Perintah Tuhan Yesus sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Sembuhkan orang sakit. Sembuhkan, bukan doakan. Sembuhkan. Puji Tuhan, itu perintah. Nah, orang yang malas jawabannya, lah, aku kan bukan Tuhan. Ayo. Haleluya. Perintahnya jelas sembuhkan. Jadi walaupun bukan dokter, tetap kita punya otoritas. Karena dia memerintah sembuhkan orang sakit. Walaupun kita bukan dokter, tetap punya otoritas. Nah, otoritasnya ada 3 bentuk.
Satu, bacakan ya prinsip pola hidup sehat di kitab Imamat, itu paling banyak. Saudara, dunia kedokteran sudah memberi keyakinan kepada setiap orang. Ini istilah kedokteran. You are what you eat. Manusia itu adalah apa yang dimakan. Itu dunia kedokteran. Maka itu kalau kita ke dokter, pertanyaan pertama, bagaimana pola makan Anda? Nah, jadi otoritas pertama untuk menyembuhkan orang sakit, kitab Imamat khususnya menulis. Ada binatang-binatang tertentu yang tidak boleh kita makan. Nah, kalau kita ketemu orang sakit, harus kita ajarkan pola makanmu bagaimana. Ya, maaf saya pakai istilah Jawa karena saya orang Jawa. Cuangkemu ojo geragas, yang nggak ngerti nggak usah. Kalau bahasa Manado, jangan galojo ngana. Betul nggak, saudara? Jangan rakus. Nomor 2, itu kitab Amsal, ayat terkenal. Hati yang gembira adalah obat. Nah, ajari orang itu suka mengampuni, tidak stres. Oh, bahasa Bataknya mokus katanya. Tidak stres, suka berdamai, jangan gampang putus asa. Itu kuasa kedua untuk kita menyembuhkan orang sakit. Maka itu Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah menghancurkan, merusak, mengeringkan tulang. Nah, maka itu orang stres cepat sakit. Nah, contohnya selama COVID ini. Sampai hari ini COVID nggak ada obatnya. Yang buatan manusia maksudnya. Tapi COVID bisa sembuh kalau imun kita itu kuat. Nah, imun kita ini kuat karena kita tidak stres. Maka itu dunia kedokteran memberitahu 70% orang yang meninggal karena COVID itu penyebabnya karena komorbid yang menyertai penyakit bawaan. Tapi 80% lebih orang meninggal gara COVID bukan karena COVID-nya. Karena dia stres, sudah ketakutan dulu. Apalagi suruh isolasi mandiri, nggak boleh ketemu orang. Itu buat orang stres, itu cepat mati. Walaupun nggak COVID. Nah, jadi otoritas kedua, saudara dan saya suruh menyembuhkan orang sakit, layani dia. Untuk suka mengampuni, untuk suka berdamai dengan semua orang. Jangan stres, percaya ada Bapa di surga. Otoritas ketiga, lah ini perlu dibaca bagi yang belum tahu. Yohanes 7:23. Istirahat yang cukup, pasti kita sembuh. Nah ya, Yohanes 7:23. Nah, kalau 3 hal ini sudah kita sampaikan, yang keempat, bawa ke dokter kalau orang itu miskin. Jangan tanya punya BPJS atau tidak. Jangan. Langsung kita bawa ke dokter. Itu yang keempat. Ini dia yang ketiga. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku, Yesus Kristus Tuhan, menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. TSI-nya, Filipus. Lihat terjemahan sederhana Indonesia ini, TSI. Jadi, untuk menaati hukum Musa, kalian menyunat alat kelamin anak laki-laki pada hari Sabat. Kalau begitu, kalian jangan marah dong. Kalau aku menyembuhkan seluruh tubuh orang sakit pada hari Sabat. Nah, kata Sabat itu, oh ada yang sedang karantina di Hong Kong. Gak apa-apa, nikmat nih bersekutu dengan Tuhan. Anak saya di Bali, dia punya prinsip itu tahun 2020 yang lalu bulan September, dia menemukan sebuah konsep menghadapi COVID. Anggaplah kalau kita kena COVID, itu sedang kuliah di Akademi COVID-19. Wah, keren juga. Nah, saudara, isolasi mandiri yang biasanya 14 hari itu
Jadikan momen yang gak pernah terulang lagi. Ya jangan sampai karena 2 kali, cukup sekali aja ya. Jadikan momen 14 hari itu kuliah dengan Tuhan. Jadi setiap hari masuk terus gitu ya. Setiap hari jadikan 2 semester. Maka saudara lewat hari keempat, berarti saudara sudah kuliah 8 semester. Nah kalau kuliah 8 semester itu kan S1. Masuk hari kelima, tambahkan lagi 2 semester. Hari ke-6, 2 semester lagi. Biasanya 4 atau 6 semester itu bisa S2. Nah sisanya selesaikan S3-mu. Sampai hari ke-14. Maka kita sudah summa cum laude, kuliah dengan Tuhan di Akademi COVID-19. Setuju enggak? Nah itu nikmat. Jadi sambil menunggu waktu selesai isoman enggak stres. Wih, belajar banyak. Apalagi kita bersyukur dengan teknologi informasi sosial media ini. Saudara bisa belajar sehari mau berapa puluh kali dengar khotbah. Dari macam-macam, dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook. Silakan. Waktu isoman itu. Indah bukan? Kalau kita bisa hidup seperti itu. Nah itu sahabat. Rest. Nah sahabat itu bukan fisiknya. Oh aku punya waktu 10 jam untuk tidur. Bukan. Tapi pikirannya itu sahabat. Percuma 10 jam di tempat tidur tapi nggak tidur. Mikir terus. Malah capek. Tapi cuma 3 jam waktunya. Tapi les. Tidurnya deep sleep. Nyenyak sekali. Wih 3 jam itu saudara. Seluruh sekian triliun sel-sel tubuh kita yang kita pakai setiap hari itu diperbarui. Wih direstorasi. Sel-sel darah merah, darah putih diciptakan kembali. Wah seluruh tubuh kita yang aus diperbarui waktu istirahat walaupun cuma 3 jam. Tapi nyenyak. Itu yang membuat kita seluruh tubuh manusia sembuh. Perhatikan itu. Jadi saudara dan saya punya otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. 3 hal. Periksa pola makan. Periksa hati gembira atau tidak. Masih punya musuh stres atau tidak. Yang ketiga. Hidup dengan banyak istirahat. Maka itu kalau kita kunjungan orang sakit dan mau pulang, pasti pertanyaannya, pasti pesannya banyak istirahatnya. Artinya supaya rest. Nah, maaf. Yang masih percaya sabat itu Sabtu, tidak apa-apa, lakukan. Tapi saya beritahu, kalau sabat itu cuma hari Sabtu, dan disitulah Tuhan Yesus menyembuhkan seluruh tubuh manusia, maaf. Nah kalau orang ini sakitnya hari Minggu, lalu menunggu Sabtu, bisa-bisa Kamis atau Jumat dia sudah mati duluan. Jadi sabat itu tiap saat. Ya kalau saudara baca Kejadian 2 dan Keluaran 20, sabat itu selalu dimulai setelah Papa selesai bekerja. Ya, lihat Kejadian 2 dan Keluaran 20. Nah, kapan kita masuk sabat? Ketika Tuhan Yesus sudah mengucapkan kalimat dahsyat di kayu salib. It is finished. Sudah selesai. Woi, puji Tuhan. Jadi sejak Tuhan kita mengucapkan kalimat dahsyat di dalam penderitaannya. Sudah selesai. Sejak hari itu. Sampai kita nanti dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara dan saya sudah dalam suasana sabat. Gak usah stres. Nikmati saja hidup ini. Jelasnya yang berikut. Ya jangan lupa. Bawa ke dokter kalau orang itu gak punya uang. Oke, kita lanjutkan. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita suka menyuruh-nyuruh Tuhan? Karena kita belum mengenal siapa Dia. Saya ulangi, Papa di surga lebih suka mencari kita sebagai sahabat doanya, teman pendoanya, teman sekerjanya, bukan main perintah. Bukan. Saya beri contoh kecil, wajar, tapi nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau bepergian lalu rumah kosong, nggak ada orang jaga, pasti doa kita Tuhan tolong lindungi
jagai rumah ini ya, supaya nggak ada kebakaran, supaya nggak ada pencurian. Sebetulnya wajar. Tapi bukan begitu, itu kerjasama tadi. Nah, supaya kita kalau pergi kemana-mana tidak perlu khawatir akan rumah kita, lakukan 2 hal. 1, matikan semua pusat listrik kecuali lampu depan yang tetap nyala supaya kalau malam tetap terang, atau lampu belakang terserah. Nomor 2, biarlah di rumah saudara nggak ada barang-barang mahal dan berharga. Buat semua dari plastik saja. Kalau punya TV juga TV yang biasa, asal bisa ditonton. Jangan marah saya bilang ini. Nah, jadi kalau kita pergi meninggalkan rumah kosong, kita nggak was-was. Maaf ya, ini cuma himbauan. Saudara nggak lakukan juga tidak apa-apa. Daripada kita perintah Tuhan, Tuhan lindungi, jaga Tuhan, kirim malaikatmu untuk, kenapa ini anak saya di Australia tertawa ini. Ya toh, jadi orang yang mau pergi khawatir karena terlalu banyak barang berharga di rumahnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Maka itu kalau saudara dan saya, ya, kalau kita mau hidup di dalam penyertaan Tuhan, wah, hidup ini sungguh luar biasa indah. Oke, kita baca. Keluaran 33. Musa itu punya hidup yang luar biasa. Ayat 12 dulu. Keluaran 33 ayat 12. Keluaran 33 ayat 12. Aduh, ini luar biasa. Saya senang belajar tentang hidup Musa dengan Bapa di surga. Lalu berkatalah Musa kepada Yahweh, memang engkau berfirman kepadaku, memang suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Nggak tahu. Nah, saudara, lihat sikap Musa. Saya suka sekali mengenal hidup Musa. Namun demikian, engkau berfirman, wih, Musa, aku mengenal namamu. Wih. Dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Saya menangis pertama kali membaca ayat ini. Saudara, sering kali kita berkata begini, oh, aku mengenal Tuhan. Ya, sama seperti kita, bangsa Indonesia. Oh, kenal Jokowi, ya tahu dong, itu presidenku kok. Tapi masalahnya, Jokowi pasti kenal kita tidak? Ya belum tentu. Nah, maka itu pertanyaan penting dalam hidup saudara dan hidup saya adalah, kapan Papa di surga pernah bicara kepada kita, aku Yahwehmu mengenal engkau? Ini beda. Saudara, doa yang luar biasa. Kalau hubungan Tuhan dengan kita, perhatikan kalimat ini. Saya tidak berkata hubungan kita dengan Tuhan. Maaf, beda. Maaf ya, jangan tersinggung. Kita sering mengatakan kepada teman-teman kita, saudara kita, wih saudara, Roh Kudus itu hebat, menolong aku. Aku dimampukan. Doa itu bisa 7 jam kalau pagi. Nah, pertanyaan saya heran. Dia mulai doa jam berapa, selesai jam berapa, lalu tidur jam berapa, kerja jam berapa. Kalau pagi aja 7 jam, maaf. Itu orang sombong rohani. Saudara, saya itu setiap pagi, setiap hari wajib baca Alkitab 20 pasal. Maaf. Kalau baca Alkitab hanya untuk kejar setoran, oh puji Tuhan 20 pasal selesai. Nggak ada perintah suruh baca Alkitab. Perintahnya renungkan, bukan baca. Beda. Merenung itu tidak ditentukan jumlah pasal dan jumlah ayat. Merenung itu menikmati. Firman itu makanan.
seperti saudara makan nyam-nyam, nikmati. Jadi bukan jumlah pasalnya. Maaf, itu kejar setoran. Terus nuntut, Tuhan bukankah aku sudah baca 20 pasal tiap hari? Tapi kenapa doaku nggak dijawab? Orang Surabaya bilang dasmu kono, maaf saya berkata. Orang Jakarta bilang maksud lu. Maaf ya saudara, seringkali kita salah dalam hidup. Nikmati. Nah, jangan tunjukkan, saudara saya ini dalam sebulan pasti 7 hari saya itu puasa. Maaf. Coba Filipus kembali ke ayat tadi. Ya, Keluaran 33 ayat 12 ini luar biasa. Ada TSI-nya kan? BIS saya baca dulu ya. Pada suatu hari Musa berkata kepada Yahweh, Yahweh, engkau memerintahkan saya membimbing bangsa ini ke negeri yang kau janjikan. Tetapi engkau tidak mengatakan siapa yang akan kau utus menolong saya. Jadi Musa cari partner, cari tim. Yahweh, engkau berkata bahwa engkau mengenal saya dan berkenan kepada saya. Waduh. Maka itu saya ulangi lagi. Coba ingat-ingat. Kapan sih terakhir kali saudara mendapat pernyataan entah dalam mimpi, dalam doa, dalam saat teduh, dalam diam merenung. Papa berkata kepada saudara, aku mengenal engkau dan engkau berkenan kepadaku. Ini segala-galanya. TSI. Musa berkata kepada Yahweh, engkau menyuruh aku, bawalah umat ini ke negeri yang aku janjikan kepada mereka. Tetapi engkau belum memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama denganku. Namun katamu, ini lebih dari penyertaan seseorang. Namun katamu, aku mengenalmu Musa, dan aku berkenan kepadamu. Bukan kita berkenan kepada dia. Bukan kita yang mengenal dia. Aduh. Wah, ini ada komen saya baca. Terima kasih Pastor Daniel Alexander untuk membongkar mereka yang sombong rohani. Pret. Saya cuma bacakan ya. Maaf, ini kalimat bagus. Ya, saya baca di Instagram saya. Terima kasih Pastor Daniel Alexander untuk membongkar mereka yang sombong rohani. Pret. Aduh, puji Tuhan. Ya, ada yang komen lagi. Kalau kita tidak bisa menunaikan baca 20 pasal sehari, jadi merasa bersalah, hati menjadi didakwa. Setelah itu mengetahui ajaran Tuhan ini, jadi dibebaskan. Haleluya. Betul. Jangan ada intimidasi rohani. Amin. Jangan. Kita bisa dimerdekakan oleh kebenaran itu. Jadi saudara, yang kita kejar hari-hari ini sebagai pendoa, sebagai murid Yesus, sebagai anak-anak Bapa di surga. Sudahkah Papa mengenal saudara dan saya secara pribadi? Bukan masalah kita kenal dia, itu urusan nanti. Izinkan dia kenali kita dulu. Dan izinkan dia berkenan kepada kita. Bukan kita berkenan kepada dia. Itu beda. Papa, mampukan kami untuk bisa melakukan ini. Masih Keluaran 33 ayat 17. Wih, ini luar biasa. Di antara semua ayat dalam Alkitab tentang doa, saya paling kagum ayat 17 Keluaran 33 ini. Ya, bagi yang belum tahu, supaya hari ini saudara tahu betapa hebat. Berkatalah Yahweh kepada Musa. Lagi sekali, Tuhan yang ngomong. Charles, senang sekali Papa kamu bisa hadir. Sehat semua kalian ya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Juga hal yang telah kau katakan ini Musa, akan kulakukan. Pelan-pelan dulu. Ayatnya, Yahweh menjawab Musa, aku juga akan melakukan.
yang telah kamu minta. TL. Maka firman Yahweh kepada Musa, lagi perkara ini yang kau katakan itu hendak ku perbuat yang kau katakan. BIS. Kata Yahweh kepada Musa, permintaanmu akan kukabulkan. TSI. Kemudian Yahweh menjawab Musa, aku akan melakukan apa? Aku akan melakukan apa yang kamu minta. Jadi saudara setuju kalau saya katakan sebelum baca ayat ini, inilah satu-satunya ayat doa yang dahsyat di Alkitab. Terima kasih. Saya percaya semua kita pasti ingin mengalami yang Musa ingin. Jelas. Jadi enggak ngomong panjang-panjang. Tuhan mendengar Musa bicara. Apa? Itu yang dilakukan. Keren sekali. Nah ternyata syaratnya ada di ayat yang sama. Cuma 2 hal syaratnya saudara. Cuma 2 hal. Syaratnya. Ayo. Kalau sesuatu yang dahsyat cuma 2 syaratnya. Berarti mudah bukan? Mudah. Bukan 10 kok. 5 aja enggak. Cuma 2. Ayo kita kejar syarat ini. Apa itu? Lihat ayat yang sama. Mengapa Yahweh Tuhan bisa melakukan semua yang Musa katakan? Nah sebelum saya jelaskan, saya beri pertanyaan dulu. Jadi setelah saudara yang baru pertama kali tahu ayat ini sekarang, saya pertanyakan. Berarti antara papa dengan Musa dan Musa dengan papa, siapa yang nuruti siapa? Jawab dulu. Ya, jawab dulu. Siapa yang nuruti siapa? Antara papa dengan Musa dan Musa dengan papa. Ayo, mana chattingnya? Saya tunggu. Siapa yang nuruti siapa? Mana? Ayo. Iya, Tuhan yang nurutin Musa. Tuhan yang menuruti Musa. Saudara, ini yang saya kaget. Hah? Apa enggak salah? Ayo, mikir dulu ya. Amen. Buat saya ini bahaya. Berarti begini loh bahayanya. Ini logika manusia. Berarti Tuhan sudah menganggap selama Musa hidup nggak pernah salah ngomong. Waduh. Padahal menurut Yakobus 3, satu-satunya ayat yang memberitahu kita kapan kita ini dinyatakan sempurna. Yakobus 3 menulis, kalau kita nggak pernah salah bicara, wih, manusia itu paling susah loh, apalagi mulut ember itu, ampun. Orang Jawa bilang asal jeplak cangkemmu, maaf. Saudara, jaga mulut. Ini janji yang nggak main-main. Wih, saudara, luar biasa. Musa ayat 17 Filipus, apa yang kau katakan, apa saja. Berarti di hadapan Tuhan Musa nggak pernah salah ngomong. Tuhan, kami mau juga seperti itu. Kenapa? Lihat, saudara perhatikan kata karena. Udah ketemu di Alkitab saudara? Berkatalah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena. Nah, kata karena ini penting, saudara. Ya. Jadi, itu ada kata aja dari Makassar itu. Ya. Makanya di Matius 7 waktu Tuhan Yesus dengar mereka yang promo CV-nya ke dia, Yesus menjawab, aku tidak kenal kamu. Betul. Promo CV. Masih ingat tuh? Bukan aku sudah bernubuat demi namamu. Bukan aku sudah mengusir setan demi namamu. Itu promo CV. Kurikulum fitnya. Makasih nak. Ini anak saya Mbak Tuhan di Makassar. Bilang begitu. Luar biasa. Jangan tunjukkan aktivitas kita. Jangan tunjukkan, pamerkan pelayanan kita. Jangan. Karena. Nah kita cari karenanya. Cuma 2 syaratnya. Untuk saudara dan saya bisa diakui oleh Papa seperti Musa. 1. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Ini luar biasa. Terima kasih. Kedua, dan aku mengenal engkau. Saya baca lengkap semuanya terjemahan lain. Sebab ayat kamu mendapatkan kemurahan hati di mataku. Dan aku telah mengenalmu dengan namamu. Wih, keren. TR.
TL. Sebab engkau telah beroleh rahmat pada pemandanganku, dan aku mengenal engkau dengan namamu. BIS. Sebab aku mengenal engkau dan aku berkenan kepadamu. TSI. Ya. Karena aku berkenan kepadamu dan mengenalmu. Saudara, dahsyat sekali. Oke. Ini. Oh, dari Atalanta komen. Gimana mau ngomong salah? Musa diperkirakan gagap. Jadi mending banyak diam. Ya salah juga loh Hendrik kalau cuma diam. Nah, makasih Edwin. Ini. New Living Translation, NLT. And the Lord replied to Moses, I will indeed. Nah, kata indeed ini menegaskan, I will indeed do what you have asked. For, nah kata for ini penyebabnya. You have found favor with me, and you are my friend. Wow, terima kasih Bapak. Oh, ada komen dari Pak Benyamin, bestinya Tuhan. Betul, ya, bestinya Tuhan. Nah, jadi mulai hari ini saudara, ayo kita berlomba-lomba, bukan pamer doa berapa jam, baca Alkitab berapa pasal, hafal ayat Alkitab berapa ribu, bukan pelayanan hebat, doa puasa hebat, tidak. Hari ini kita berlomba-lomba find favor in his sight, menemukan dia berkenan di hidup kita. Dan kita berlomba-lomba. Saya hanya punya kalimat ini. Jadikan hati saudara dan hati saya sedemikian, sampai pada suatu titik Papa akan datang kepada kita dan dia berkata seperti dia berkata kepada Musa, cukup Musa, aku kenal kamu. Ini yang Tuhan ingin kita bisa berlomba-lomba. Bukan pamer rohani, sok rohani, tidak. Agamawi memang begitu suka pamer, tapi kita tidak. Apa itu? Bagian terakhir ya. Apa itu? Menemukan kasih karunia. Waduh, terima kasih Bapak. Kita kembali ke ayat 16. Masih Keluaran 33. Karena jawabannya ada di ayat 16-nya. Lagi sekali, kan ayat 17 berkata, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Nah, apa itu kasih karunia? Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku, Musa ngomong kepada Papa, Ibet, terima kasih kamu ikut hadir ya. Nanti siang ini Eva akan ketemu di asrama. Dari manakah gerangan akan diketahui? Musa ngomong kepada Papa bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Hebat ya. Nah, jadi saudara yang hari ini ingin tahu bagaimana caranya supaya kita dapat kasih karunia, find favor in his sight, menemukan kita itu berkenan di hadapan dia. Jadi Tuhan yang berkata, dia berkenan kepada kita, bukan cuma kita berkenan kepada dia. Yakni aku dengan umatmu ini. Nah, ini yang pertama kali kita lakukan. Untuk menemukan kasih karunia, untuk mendapatkan favor, mendapatkan perkenanan Tuhan. Ternyata saudara dan saya tidak boleh egois. Untuk mendapat perkenanan Bapa, kita harus ada yang lain di sekitar kita. Yakni aku dengan umatmu ini. Wih, luar biasa. Ketika pertama kali Roh Kudus membukakan pewahyuan ini. Dengar. Maka itu Yahweh Tuhan muak dan nek dengan orang egois. Catat kalimat ini. Tuhan muak, mau muntah kalau bertemu orang egois. Jangan saudara pamer, aku doa pribadi sekian jam sehari.
Aku pribadi doa puasa sekian hari seminggu. Stop kata aku dan aku. Mulai hari ini supaya saudara mendapat perkenanan Tuhan. Jangan datang sendiri kepada Papa. Ajak siapa saja yang Tuhan serahkan kepada saudara untuk saudara ajak di hadapan Dia. Yakni aku dengan umatmu ini. Ada TSI-nya, Filipus? Ya, ada. Bagaimana bangsa-bangsa lain bisa tahu bahwa engkau berkenan kepada kami jika engkau tidak menyertai kami? Justru, ya kata kami ya, bukan aku. Ini menunjukkan Musa enggak egois. Justru yang membedakan kami dari semua bangsa lain di bumi adalah bahwa engkau menyertai kami. Kami, kembali ke terjemahan baru Filipus. Maka itu mulai hari ini saudara dan saya nggak boleh datang sendiri kepada Papa. Harus ada orang yang akan Tuhan selamatkan lewat hidup kita. Saya ulangi, yakni aku dan umatmu ini. Siapa yang selalu kita bawa sebagai korban persembahan jiwa-jiwa yang diberkati oleh hidup kita. Tadi itu Amsal 3, 27, 28. Siapa yang kita bawa bersama-sama di hadapan Tuhan, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, siapa kami? Aku dengan umatmu ini diulang oleh Musa. Saya menemukan kalimat yang beda lagi, pengertian beda lagi. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Ternyata beda, saudara. Dengan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sama kalimat tadi. Beda, aku kenal Tuhan, aku kenal Tuhan. Dengan Tuhan yang mengenal kita. Perhatikan, beda. Semuanya harus dimulai dari Tuhan, bukan dari kita. Dia yang berkata, aku mengenal kamu. Dia yang berkata bahwa aku berjalan bersama kamu. Bukan kita berjalan dengan dia. Beda. Temukan bedanya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita yang ngomong. Jawabannya, Tuhan belum tentu mau jalan dengan kita. Loh, betul tidak? Belum tentu mau. Tapi kalau yang berkata, Yahweh Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, itu cerita yang lain. Papa, temukan. Sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, sudahkah dua syarat ini ada di hidup saudara dan di hidup saya? Kalau sudah ada, maka ayat 17 terjadi. Nah, kembali ayat 17. Ada satu kata lagi. Dua kata, satu kalimat pendek, ayat 17. Juga hal yang telah kau katakan ini. Coba saudara bongkar dua kata, juga hal yang telah kau katakan ini. Saudara tahu dalam bahasa Indonesia, berarti yang dulu-dulu sudah pernah dan yang nanti juga akan ada. Juga hal yang telah kau katakan ini. Berarti Papa berbuat ini kepada Musa enggak cuma di hari itu. Tapi sejak berapa waktu yang lalu, saya enggak tahu kapan, dan seterusnya. Wow, para pendoa, betapa hebatnya kalau hidup Musa itu terjadi di hidup kita. Kita enggak perlu doa panjang-panjang, kita enggak perlu doa bentak-bentak, teriak-teriak, enggak perlu. Betul, Senta anak saya dari Manado, wow, baru mengerti. Mendapat perkenanan di hadapan Yahweh itu tidak egois, betul. Itu sebabnya Senta, Papa suka mencari anak-anak yang dilukai oleh ayahnya. Dan Papa sekolahkan, Papa tolong. Karena Papa nggak mau sendiri datang kepada Tuhan.
selalu ada yang papa harus bawa di hadapan dia. Itu hidup yang luar biasa. Maka itu mengapa orang kaya tuntutannya lebih banyak daripada orang miskin. Karena orang kaya punya banyak fasilitas. Dan seringkali fasilitas orang kaya dihambur-hamburkan untuk yang gak penting. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga. Karena fasilitas yang gak dipakai dengan baik. Maafkan saya. Saudara, inilah Tuhan kita yang luar biasa dalam hidup. Siap ya untuk kita berubah mulai hari ini. Stop doa perintah-perintah Tuhan. Tolong Tuhan buat kita. Maka itu yang suka doa makan salah. Ketika di hadapan makanan begitu banyak doa kita. Tuhan ingat janda-janda anak yatim. Ingat hamba-hamba Tuhan menghadapi piring kosong. Kirimkan berkat. Kedengarannya rohani doa seperti ini. Tapi nek di hadapan Tuhan muak. Kenapa? Kalau saudara lagi makan, hanya ingat orang miskin, orang lapar, itu jadis. Hanya waktu mau makan aja ingat mereka. Tapi kita nggak berbagi. Lalu, kalau saudara berdoa ketika makan, Tuhan berkati orang lapar, berkati orang miskin, berkati hamba-hamba Tuhan menghadapi piring kosong. Itu di benak orang yang doa seperti itu. Di surga ada Gojek, ada GoFood, ada GoSend. Supaya Tuhan kirim makanan ke mereka. Itu kan ngawur. Loh betul nggak? Berkati mereka. Loh padahal kita itu punya banyak makanan. Doa yang benar adalah begini. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang melimpah untuk kami. Ketemukan kami dengan orang lapar. Kami akan kenyangkan mereka seperti Tuhan kenyangkan kami. Nah itu baru doa yang benar. Kerjasama. Wah dunia jadi indah. Ya kalau ini 2 minggu yang lalu saya dapat kiriman foto. Dan itu saya viralkan di sosial media saya. Nggak tahu ya anak saya dari Madiun. Dia kirim saya foto itu. Seorang gadis. Entah dari Pakistan, Afghanistan, pokoknya dari daerah situ. Rambutnya acak-acakan, mukanya kotor, dan ada air mata meleleh. Lalu ditulis, kalau melihat orang seperti itu, jangan bertanya agamamu apa, Hindu, Muslim, Kristen, stop. Tapi tanyakan, kamu sudah makan atau belum? Waduh, waktu dapat gambar itu saya tertemplak. Dan saya viralkan kepada banyak orang di sosial media saya. Ternyata viral juga ke tempat-tempat yang lain. Jadi mulai hari ini, kalau ketemu, dapat juga ya Pak Benyamin Luki. Kalau bertemu orang susah, jangan tanya agama. Langsung tanya, sudah makan belum? Itu kita akan dapat perkenanan di hadapan Yahweh. Saya akhiri dengan ilustrasi, saya nggak tahu siapa yang buat. Tapi itu sudah viral sejak tahun lalu kalau ini. Jelas ini orang Kristen. Pas jam makan mereka, ternyata ada tunawisma lewat di depannya. Lalu dengan belas kasihan tunawisma ini dipanggil. Maka diajak lewat belakang, jalan samping rumah dan suruh duduk di dapur. Di lantai-lantai dapur. Lalu orang Kristen ini memberikan makanan dalam piring. Nah karena dia Kristen, dia ngajak berdoa. Tirukan ya doa saya. Baik, ya terima kasih dong. Nah, Bapa kami yang dalam surga. Lalu orang ini mengucapkan Bapamu yang di dalam surga. Nah, orang Kristen ini bingung. Kok Bapamu? Dia ulangi lagi, Bapa kami yang dalam surga. Dia jawab, Bapamu yang di dalam surga. 3 kali. Dia keraskan suara, Bapa kami yang dalam surga. Tunawisma tetap ngomong Bapamu yang di dalam surga. Akhirnya dia nggak jadi doa. Dia melek. Loh kenapa kamu bilang? Kan aku minta Bapa kami dalam surga. Kenapa kamu bilang Bapamu? Jawabannya menonjok sekali. Kalau Bapa kami, berarti Papamu dan Papaku itu satu. Dan kita ini bersaudara. Kalau kita bersaudara,
maka nggak mungkin anak istrimu makan di meja makan di dalam rumah, aku makan di dapur di lantai. Kisah itu ditutup. Wih, itu templakan yang luar biasa. Maka itu yang rajin doa, Bapa kami, Bapa kami, Bapa kami. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat